Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang masih setia di channel Wawo TV ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, nikmat barokah panjang umur, dan mudah-mudahan segala urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang berbahagia, udah lama ini nggak bikin konten. Nah, hari ini saya mencoba untuk melanjutkan obrolan kita atau obrolan saya, yaitu tentang kita mencoba untuk mengurai fakta-fakta kehidupan yang kita alami atau yang rata-rata manusia alami dalam kehidupan ini. Yang mana di video yang lalu yaitu bahwa hampir rata-rata manusia itu punya urusan. Nah, cuman kemarin di video yang lalu saya sampaikan bahwa urusan itu ada yang dibikin sendiri dan ada urusan yang tidak dibikin sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut, mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang apabila teman-teman pada saat ini, detik ini lagi ada urusan, lagi ada kesulitan, mudah-mudahan urusannya, kesulitannya dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga masalah-masalahnya digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang berbahagia, selanjutnya di video kali ini kita akan mencoba ngobrol lagi, kita akan mengurai fakta lagi, kelanjutan video yang lalu. Jadi kira-kira nih, kapan kita mulai ada urusan? Kapan kita mulai ada urusan? Atau di usia berapa kita mulai punya urusan? Nah, silakan teman-teman berpikir, jawab kapan mulai ada urusan. Jadi kira-kira di umur berapa kita nih manusia rata-rata itu punya urusan? Nah, maksudnya begini, kalau teman-teman sudah ingat kejadian awal urusan, teman-teman udah dapat ya mengingat benar-benar dengan benar kejadian awal kita punya urusan. Nah, disitulah maksudnya itu urusan saya yang bikin sendiri atau urusan bukan saya yang bikin. Nah, gitu gampangnya. Jadi itu urusan teman-teman yang bikin sendiri apa urusan bukan teman-teman yang bikin sendiri. Ya gampangnya gini lah, kita ngambil gampangnya jadi contoh langsung, contoh luasnya aja ya. Contoh, begitu remaja terus mau menikah. Nah, di saat punya keinginan mau menikah ya, nah itu urusan kita tuh, artinya urusan sendiri itu. Udah otomatis kita harus mempersiapkan ya materinya, pemikirannya gitu. Karena sekali lagi, walaupun jodoh itu memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita manusia berhak untuk memilih. Nah, di saat memilih ingin menikah, itu berarti kita urusan sendiri itu, punya urusan sendiri gitu maksudnya. Nah, maksud saya gini, jangan sampai kita terjebak dengan pemahaman gitu. Maksudnya, terkadang urusan padahal kita yang bikin, tapi terkadang kita di saat berdoa, ya Allah, contohnya berdoa nih, ya Allah, selesaikanlah urusan saya semuanya, janganlah engkau serahkan urusan ini karena saya nggak sanggup. Hampir rata-rata walaupun sudah berdoa, kok
lambat gitu. Ya bahkan kok nggak dikasih, kok nggak dikabul. Ya karena problemnya itu urusan kita. Begitu maksudnya. Artinya gini, kalau urusan kita, ya harus kita usaha, harus berusaha, harus berikhtiar, baru berdoa. Tetap ya gimana ada bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi yang Allah maksud adalah berusaha dulu karena itu urusan kita. Gitu maksudnya. Jadi bukan ngandelin hanya doa aja, tapi nggak berikhtiar, nggak usaha. Oh nggak bisa seperti itu. Makanya harus dipahami kedudukan mana urusan sendiri, mana urusan yang tidak dibikin sendiri. Contoh lagi, nih saya ulas lagi nih di video yang lalu saya bilang, contoh kita lagi naik motor, tahu-tahu di tengah jalan bannya meleduk, meleduk. Nah kita harus paham, berarti ban meleduk itu kan bukan kepengenan kita, bukan kita yang pengen, bukan. Nah berarti itu bukan urusan kita yang bikin gitu loh, itu bukan urusan kita yang bikin. Berarti Allah menguji kita dengan takdirnya ban kita meleduk. Nah kalau seperti itu bersabarlah, pasti mudah itu, pasti mudah menyelesaikannya gitu maksudnya. Karena hampir rata-rata 90% kalau memang urusan itu Allah yang bikin, yang tujuannya untuk menguji kualitas ketabahan kita, keimanan kita, itu gampang, hampir rata-rata mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau urusan kita yang bikin, kalau kita nggak ngerti kedudukan mana urusan sendiri, mana urusan dari Allah, itu ribet jadinya. Contoh lagi, setelah menikah terus berdoa pada Allah supaya dalam kehidupan rumah tangganya itu dikaruniai harta benda. Contoh, pengen punya motor, tadinya nggak punya motor, pengen punya motor. Nah di saat kepengen punya motor, karena duit, mohon maaf ya, karena duit itu belum cukup, akhir kredit gitu. Nah itu urusan siapa? Ya urusan kita itu urusan kita, karena kita yang pengen kredit. Kan bisa ada alternatif, Anda yang ngumpulin dulu, bisa akhirnya beli cash. Memang lama. Ya artinya gini, bukan nggak boleh kredit, jadi jangan salah paham nih. Bukan nggak boleh ngutang, bukan nggak boleh kredit, silakan gitu. Silakan bebas, mau ngutang, mau kredit itu silakan bebas. Yang penting tahu kedudukannya gitu maksudnya. Kedudukan ini urusan gua gitu maksudnya. Berarti kalau urusan kita nggak cukup dengan doa, ya harus diperhitungkan gitu, harus diperhitungkan. Jadi jangan sampai beriman itu kejebak gitu. Jangan sampai kita yakin sama Allah hanya tok yakin, nggak bisa. Kita ada syariat, ada hakikat lah, gabungin gitu. Jadi harus ada ikhtiar, apalagi itu urusan kita sendiri, ya kan? Contoh, kerja gaji per bulan 3 juta, setoran motor 1 juta. Nah diperhitungkan dulu seperti itu. Oh berarti 2 juta cukup nih buat makan dan buat kebutuhan rumah tangga. Nah itu pasti sampai selesai bisa tercukupi karena sudah diperhitungkan. Begitu. Tapi kalau seandainya gaji per bulan 3 juta, mau kredit mobil yang angsurannya juga 3 juta, tanpa paham urusan sendiri atau urusan Allah, di saat dia ngambil mobil kredit yang angsurannya 3 juta per bulan, akhirnya dia kejebak dalam keyakinan, ada Allah ini, yakin gua mau Allah pasti ditolong. Ya nggak masuk akal, nggak bisa. Ya maksudnya begini, bukan berarti saya meremehkan kemahakuasaan Allah ya, karena hampir rata-rata Allah itu mau menolong hambanya tergantung kesiapannya. Ngerti ya? Artinya kesiapannya bagaimana kedudukan kitanya nih.
Kalau gaji 3 juta per bulan, ngambil mobil yang setorannya 3 juta per bulan, ya sulit juga akhirnya. Buat setoran mobil dong akhirnya. Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa paham. Jadi jangan sampai begitu berdoa, ya Allah, gampangin setoran mobil saya, mudahin apa. Ya memang udah ketahuan sebulan 3 juta. Dapat penghasilan juga dari pabrik, kerja di pabrik atau dimanapun kerja, penghasilannya juga 3 juta. Ya sudah, nggak bisa gitu. Wallahi, kecuali Allah memberikan jalan keluar dengan cara tidak terduga-duga, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini, ini pembicaraan ranahnya itu adalah ranah kita pakai fakta dulu. Kita obrolin sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Jadi jangan dulu ngayal gitu maksudnya. Jangan dulu ngayal, bukan juga saya nggak percaya sama kekuasaan Allah. Oh, saya yakin Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya yakin Tuhan Rabbul Alamin itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuman, semuanya harus ada aturannya. Gitu maksudnya. Ya, gampangnya gini dah. Saya kasih contoh. Andai cukup dengan doa tanpa ikhtiar, dahulu ya, zaman dahulu dari zaman Nabi Adam, para nabi-nabi Allah dahulu, ngapain? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mengembala kambing, apalagi Nabi Muhammad SAW ya dagang, ya masa kecil ikut pamannya dagang susu, terus mulai remaja menjajakan dagangan, punya Sayyidatul Khadijah yang jadi istrinya, dia berdagang ya, ikhtiar. Jadi yang tadi saya bilang, andai cukup dengan doa menjalankan hidup ini, harusnya Rasulullah yang melakukan pertama kali. Ngapain berusaha, ngapain ikhtiar. Nah begitu ya. Jadi jangan dulu terlalu jauh berpikirnya, tapi coba kita lihat apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Artinya sebenarnya semuanya tuh bisa apa ya, bisa keurut gitu. Andai sekarang lagi ada problem nih, nah langkah awal ini problem gue yang bikin sendiri, apa problem atas kehendak takdir Allah gitu. Kalau problem yang bikin sendiri, ya sudah, ya orang bikin sendiri kok, harusnya diperhitungkan dulu gitu maksudnya. Jadi jangan memaksakan keyakinan, salah. Ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ini sekali lagi ya, ini bukan menasehati tapi kita ngobrol, kita urai fakta ini, kita urai karena memang hampir rata-rata ya di keadaan lingkungan yang ada, hampir rata-rata itu kalau udah mentok dalam hidup, terus baru berkata tenang ada Allah, tenang ada Tuhan. Ini memang benar ada Allah Subhanahu wa taala, memang benar ada Tuhan Rabbul Alamin, benar. Cuman jadi salah tempat. Oh, nggak ngapa-ngapain kok, nggak usaha, nggak ikhtiar, tahu-tahu tenang Allah Maha Kaya. Iya, itu mah benar, Allahnya Maha Kaya. Begitu maksudnya. Sekali lagi ini bukan nasihatin, kita ngobrol aja. Nah begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan di obrolan kali ini tambah ngerti, tambah paham, sama mudah-mudahan manfaat buat diri saya, manfaat buat teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, kalau sekarang ada problem, ada masalah, periksa dulu, ini masalah gue yang bikin apa masalah bukan gue yang bikin, gitu gampang kasarnya saya ngomong kayak gitu. Andai Anda pedagang, tahu-tahu rugi mulu dagang, coba periksa masalahnya apa gitu. Ya seandainya pedagang, ya pedagang sayuran, buah atau apapun, intinya pedagang, ya logikanya secara fakta kalau dia berdagang ya pasti dia mau nyari untung. Nah udah otomatis sang konsumen pun akan datang dan melihat barangnya gitu loh. Jadi saling tawar menawar. Nah jadi diperiksa dulu. Andai contoh
Di situ ada ketidakjujuran, begitu ya. Jadi ada urusan yang kita buat sendiri, akhirnya dagang nggak laku. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Apalagi, jadi gampangnya gini lah, tidak ada, ya maaf, tidak ada seorang penipu ya yang akan langgeng selama-lamanya sukses, nggak ada. Itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Ya mana bisa, seandainya teman-teman ada di antara teman-teman seorang pedagang gitu, ya mungkin awal-awal bohongin orang, laku untung, tapi lama-lama kan ketahuan juga bohongnya gitu. Ketahuan juga penipuannya, akhirnya ditinggalin konsumen. Gitu. Nah, andai teman-teman ini kerja di pabrik, ya kan, tahu-tahu ditegur sama atasan, coba periksa dulu salah apa. Kalau emang bikin urusan sendiri, ya udah akuilah emang itu salah. Nah, seperti itulah. Baik, teman-teman yang berbahagia, yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman bisa berpikir, bisa merenung bahwa untuk menjalankan kehidupan ini memang semua manusia punya urusan, tapi urusan itu pasti bisa diselesaikan dengan catatan kita tahu kedudukan urusan itu, urusan kita yang buat sendiri atau urusan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita punya urusan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dalam kehidupan bisa tahu gitu, karena memang hampir rata-rata kalau didahului dengan egois atau emosi atau hawa nafsu, akhirnya jadi pusing gitu. Mohon maaf, tetangganya punya motor baru, maksain gitu kan, maksain pengen punya motor baru, padahal sebenarnya kita udah cukup motor di rumah umpama 2 udah cukup. Tahu-tahu melihat tetangga punya motor ada 5, kita panas, emosi, ya itu urusan sendiri, jadi ribet ntar. Udah jangan begitulah, jangan bikin urusan kalau tidak dalam perhitungan yang matang. Kayak lagi ya, jangan buat urusan sendiri kalau belum kita dengan perhitungan yang matang, belum kita teliti dengan matang perhitungan itu. Sekali lagi, bukan gak boleh bikin urusan sendiri, silakan. Kita andai teman-teman mampu, silakan bikin urusan sendiri. Begitu maksudnya, silakan. Yang penting semuanya sudah diperhitungkan. Begitu. Jadi yang saya maksud adalah jangan begitu bikin urusan sendiri, sebulan 2 bulan mentok, akhirnya nyerahin ke Allah. Oh, nggak bisa begitu. Memang kita harus berdoa, cuman mohon maaf kebanyakan akhirnya rata-rata nyalahin Allah gitu. Kok Allah nggak mudahin jalan gua gitu, akhirnya kok Allah kayaknya bikin gua sempit hidup. Ntar dulu, jangan nyalain Allah dulu, itu urusan siapa. Nah begitulah. Walaupun banyak doa yang Nabi ajarkan supaya Allah selesaikan urusan kita semuanya, bener. Tapi faktanya nih yang kita lagi omongin, kalau diem aja di rumah, nggak bergerak, nggak berusaha, nggak kelar urusan, nggak akan kelar urusan. Begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, lain waktu kita obrolin lagi mengurai fakta tentang kehidupan ini. Silakan kalau teman-teman yang belum paham silakan komen, silakan bertanya. Sekali lagi, saya ini bukan menasehati, enggak. Saya ini ngajak ngobrol
diskusi mengenai kehidupan di dunia ini yang kita alami, yang kita jalani. Karena sekali lagi, hidup di dunia ini nggak jauh-jauh dari urusan, nggak jauh-jauh dari masalah. Udah itu aja. Cuman kita coba urai sebab musabab punya masalah, sebab musabab punya urusan tuh bagaimana? Kok bisa punya urusan? Gitu maksudnya. Seperti itu teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang gak enak didengar sama teman-teman semuanya. Salam dari saya atas nama channel Wow TV untuk teman-teman semuanya yang udah subscribe, teman-teman semuanya, guru-guru saya, sohib-sohib saya yang luar biasa, pemahamannya, kecerdasannya luar biasa. Ya, sekali lagi mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan walafiat, sehat lahir batin, nikmat barokah, panjang umur. Dan selalu kita berdoa semoga kita selalu dibimbing untuk mudah dalam menjalankan kehidupan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.